Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa saya ucapkan saya hormati Bapak Dr. Anas Tony Kusnandar, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah proses bisnis, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek besar yang berjudul proses pengajuan KRS. Untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada Irfan Sukmana, Andri Herdiansah, Nova Anjani, saya sendiri, Rizky Akbar Sidik, kemudian ada Mohidis Karabi. Nah, dari latar belakang di sini itu ada proses pendaftaran kartu rencana studi. Yang dimaksud itu ada KRS. Nah, merupakan salah satu proses akademik yang sangat penting dalam sistem pendidikan tinggi. Jadi setiap mahasiswa wajib melakukan pendaftaran KRS setiap semester untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil. Namun berdasarkan observasi di sini, di lingkungan kampus, proses KRS masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efisiensi dan efektivitas. Lanjut. Nah, untuk tujuannya sendiri itu ada beberapa poin yang dimana satu, menganalisis proses pendaftaran KRS yang berlangsung saat ini. Poin kedua, mengidentifikasi masalah dan bottleneck dalam proses yang ada. Tiga, untuk merancang proses yang lebih efisiensi dan efektif. 4. Memberikan rekomendasi implementasi teknologi untuk meningkatkan kinerja proses. Kemudian poin kelima, mengevaluasi dampak perbaikan terhadap efisiensi dan kepuasan pengguna. Lanjut. Nah, di sini ada metodologi. Metodologi di sini mencakup beberapa poin yang dimana kita harus mengobservasi langsung terhadap proses KRS yang sedang berlangsung. Kemudian kita mewawancara dengan mahasiswa dan admin akademik. Kemudian kita bisa studi dokumentasi sistem akademik yang ada. Kemudian bisa menganalisis komparatif dengan sistem akademik di institusi lain. Kemudian yang terakhir ada studi literatur tentang best practice dalam manajemen proses akademik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih Noval. Sekarang saya Irfan Sukmana akan menjelaskan deskripsi proses AIS. Penjelasan umum proses saat ini. Proses pendaftaran KRS di sistem akademik saat ini masih menggunakan kombinasi antara sistem digital dan komunikasi manual. Sistem akademik telah tersedia untuk input data, namun koordinasi dan komunikasi informasi masih bergantung pada platform komunikasi eksternal seperti grup WhatsApp. Aktor utama yang terlibat di sini ada mahasiswa, yaitu pengguna utama yang mengisi dan mengajukan KRS. Yang kedua ada dosen wali, memberikan persetujuan atau penolakan KRS. Lalu ada admin akademik, mengelola jadwal KRS dan mengatasi permasalahan sistem. Yang keempat ada sistem akademik, platform digital untuk input dan pemrosesan data KRS. Dan yang kelima ada Kaprodi atau ketua prodi yang menandatangani KRS. Selanjutnya ada diagram BPMN proses ASIS. Di sini dimulai dari admin akademik yang membuat pengumuman jadwal KRS.
Nah, admin akademik secara manual mengirim pesan pengumuman jadwal KRS, lalu diposting ke grup WhatsApp angkatan. Proses ini biasanya dilakukan H-2 atau H-1 sebelum proses KRS dimulai. Masalah utama pada tahap ini adalah tidak semua mahasiswa mendapat informasi tepat waktu karena ketergantungan pada platform komunikasi eksternal yang tidak reliable. Nah, di sini mahasiswa membaca pengumuman di WhatsApp dan login ke sistem akademik. Nah, mahasiswa mengakses sistem akademik dengan menggunakan username dan password sesuai jadwal yang diumumkan. Pada tahap ini sering terjadi masalah sistem overload saat jam sibuk, terutama pada hari pertama pembukaan periode KRS. Nah, selanjutnya mahasiswa harus mengisi atau melengkapi biodata dan memperbaharui biodata untuk bisa melakukan pengisian KRS. Nah, setelah lengkap biodatanya atau sudah diperbarui, maka mahasiswa langsung memilih akademik dan memilih pengisian KRS. Dan lalu ke sistem akademik akan menampilkan mata kuliah yang tersedia dan auto select mata kuliah sesuai semester. Lalu di sini mahasiswa mereview mata kuliah dan memilih mata kuliah. Nah, setelah itu mahasiswa mensubmit KRS. Mahasiswa mengajukan KRS yang telah diisi ke dosen wali melalui sistem. Sistem akan melakukan validasi terhadap kelengkapan data dan status KRS berubah menjadi persetujuan setelah proses submit berhasil dilakukan. Nah, di sini setelah mahasiswa mensubmit KRS, mahasiswa menunggu persetujuan. Nah, tahap ini merupakan periode tunggu yang berlangsung selama 1-2 hari. Dan rata-rata sih 2 hari. Nah, mahasiswa harus mengecek status persetujuan secara berkala karena tidak ada notifikasi otomatis. Masalah utama adalah mahasiswa harus login berulang kali untuk mengetahui status KRS mereka. Nah, setelah mahasiswa mensubmit KRS, dosen wali melakukan review KRS mahasiswa. Dosen wali login ke sistem dan melakukan review terhadap KRS mahasiswa. Nah, kriteria review meliputi beban KRS yang wajar, kesesuaian dengan rencana studi, dan IPK mahasiswa. Masalah yang terjadi adalah tidak ada reminder otomatis untuk dosen, sehingga proses review dapat tertunda. Nah, di sini ada persetujuan atau penolakan. Nah, pada tahap ini terdapat gateway eksklusif dengan 2 kemungkinan, setuju atau tolak. Nah, jika KRS ditolak, maka langsung ke update status KRS yang tadinya cek statusnya menunggu persetujuan menjadi persetujuan ditolak. Nah, kalau disetujui lanjut ke Kaprodi untuk ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani langsung sistem mengupdate status KRS yang tadinya menunggu menjadi disetujui. Nah, kalau sudah mahasiswa kalau disetujui mahasiswa akan mencetak KRS, dan kalau ditolak maka mahasiswa harus kembali memilih mata kuliah. Ya, segitu aja mungkin dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andri Hendriansah. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah bottleneck. Yang pertama, tidak ada sistem notifikasi terintegrasi. Masalah mendasar dalam proses KRS saat ini adalah ketidakadaan sistem
notifikasi yang terintegrasi dengan sistem akademik. Penggunaan jadwal KRS hanya dilakukan melalui grup WhatsApp yang tidak rebel, sehingga tidak jaminan semua mahasiswa mendapatkan informasi yang sama. Selanjutnya yang kedua, proses persetujuan manual dan lambat. Proses persetujuan KRS yang sepenuhnya manual menyebabkan keterlambatan signifikan dalam workflow. Selanjutnya yang ketiga, ketergantungan pada komunikasi eksternal. Sistem komunikasi yang terfragmentasi setiap masalah serius. Proses dalam KRS, pengumuman penting bergantung pada grup WhatsApp yang tidak terintegrasi dalam sistem akademik, sehingga tidak ada sistem komunikasi formal yang unfeeded. Yang keempat, tidak ada mekanisme tracking. Sistem tracking tidak memindai menyebabkan visibility yang rendah terhadap progres proses KRS. Selanjutnya yang terakhir, user experience yang buruk. Interface sistem yang tidak infrastruktur dalam proses yang tidak transparan menciptakan user experience yang buruk. Tidak ada help system atau guidance yang memindai untuk membantu mahasiswa dalam proses KRS. Mobile experience juga buruk karena sistem tidak mengoptimalkan untuk perangkat mobile. Selanjutnya, rekomendasi umum proses perbaikan. Yang pertama ada integrasi sistem notifikasi multi-channel. Ini menggunakan sistem implementasi push notification, email, dan SMS. Yang kedua, otomasi workflow persetujuan. Ini menggunakan sistem reminder otomatis untuk dosen wali. Yang kedua, ekskalasi otomatis jika persetujuan terlambat. Dan yang ketiga, implementasi chatbot AI. Di sini menggunakan bantuan 24/7 untuk mahasiswa. Dan juga FAQ otomatis tentang proses KRS. Selanjutnya yang keempat, dashboard mentoring terintegrasi. Ini menggunakan real-time status untuk semua stakeholder dan juga analisis dan reporting untuk admin. Yang terakhir, interface untuk user-friendly. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu slide-nya kayak. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Karabi dengan NIM 23110372. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram BPMN proses to be. Nah, di mana di diagram BPMN proses to be ini terdapat 5 aktor. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada admin akademik, yang ketiga ada dosen wali, dan yang terakhir ada kaprodi. Nah, di sini proses pertama yaitu admin membuat pengumuman jadwal KRS yang dimana sistem akan otomatis mengirim notifikasi jadwal KRS ke mahasiswa. Nah, selanjutnya yang akan dilakukan mahasiswa adalah mahasiswa akan dapat menerima notifikasi. Setelah itu, mahasiswa akan login ke sistem akademik. Nah, selanjutnya mahasiswa harus melengkapi biodata atau memperbaharui biodata. Nah, setelah selesai di sini terdapat gateway eksklusif. Nah, di mana jika mahasiswa membutuhkan bantuan, maka pilih konsultasi dengan chatbot AI. Jika mahasiswa tidak membutuhkan bantuan, maka langsung memilih akademik dan pengisian KRS.
Nah, setelah mahasiswa memilih pengisian KRS, sistem akan menampilkan mata kuliah yang tersedia dan sistem akan otomatis memilih mata kuliah sesuai semester. Dan selanjutnya mahasiswa dapat mereview dan pilih mata kuliah. Nah, setelah memilih mata kuliah, mahasiswa dapat submit KRS. Setelah itu sistem akan memvalidasi KRS otomatis. Setelah divalidasi oleh sistem, dosen wali akan mereview kembali KRS tersebut. Jika sesuai, maka akan disetujui dan akan ditandatangan oleh Kaprodi. Dan jika tidak sesuai, maka akan ditolak. Nah, di sini belum selesai juga, maka sistem akan mengirimkan notifikasi pengingat. Nah, di sini ada gateway paralel untuk menjalankan dua task secara bersamaan. Setelah itu, sistem akan mengupdate status KRS menjadi disetujui atau ditolak. Setelah sistem mengupdate status KRS, maka sistem akan mengirimkan notifikasi ke mahasiswa. Dan mahasiswa akan menerima notifikasi status KRS tersebut. Setelah itu, mahasiswa mengecek status KRS apakah disetujui atau ditolak. Nah, jika status KRS-nya ditolak, disetujui, maka mahasiswa dapat melakukan pencatatan KRS dan proses selesai. Dan jika ditolak, maka mahasiswa akan diarahkan ke halaman chatbot AI. Nah, baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis perbandingan proses as is vs to be. Nah, di sini terdapat aspek yang dimana pertama ada waktu proses. Nah, dimana di sini yang kita ketahui as is membutuhkan waktu proses 3 sampai 5 hari, sedangkan to be membutuhkan proses yang lebih sedikit. Nah, dimana prosesnya itu akan memakan waktu 1 sampai 2 hari saja. Nah, di sini ada tabel improvement 60% lebih cepat. Yang kedua ada aspek pemberitahuan. Nah, di mana as is manual via WhatsApp, sedangkan to be otomatis multi channel. Nah, improvementnya 100% coverage. Nah, di sini ada aspek tracking status. Nah, di mana as is manual cek berulang, sedangkan to be real time dashboard. Improvementnya adalah instant updates. Nah, kembali lagi di sini ada aspek bantuan mahasiswa. Yang kita ketahui di tabel ASIS ini tentu tidak ada, sedangkan di tabel to be ada chatbot 24/7. Nah, sedangkan improvementnya always available. Di sini ada aspek efisiensi admin. Nah, di tabel ASIS ini banyak pertanyaan manual, sedangkan di tabel to be otomatis response. Improvementnya yaitu 70% pengurangan beban. Nah, di sini tabel aspek user satisfaction. Nah, di mana di tabel ASIS ini yaitu rendah dalam kurung frustasi, sedangkan di tabel to be yaitu tinggi dalam kurung smooth proses. Yang di tabel improvementnya signifikan improvement. Nah, kembali lagi ada di tabel aspek error rate. Yang terdapat di tabel as is yaitu tinggi miss information, sedangkan di tabel to be rendah dalam kurung otomatis. Nah, sedangkan di tabel improvementnya 90% reduction. Nah, di sini ada aspek yang dimana transparansi. Yang kita ketahui di tabel as is
terdapat rendah, sedangkan di tabel to be terdapat tinggi. Sedangkan di tabel improvement-nya complete visibility. Ya baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Sidik. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi dan rekomendasi. Nah, yang pertama itu ada evaluasi efektivitas implementasi 2B, yang dimana evaluasi efektivitas implementasi 2B ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Nah, ini itu artinya implementasi sistem baru dapat mempercepat proses kerja, lalu mengurangi waktu tunggu, serta meminimalkan kesalahan manual sehingga kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Terus yang kedua ada peningkatan kepuasan pengguna. Nah, peningkatan kepuasan pengguna ini sistem yang lebih mudah digunakan dan responsif akan meningkatnya kenyamanan serta kepuasan pengguna, baik itu pelanggan eksternal maupun karyawan internal perusahaan tersebut. Terus yang ketiga ada peningkatan akurasi data. Nah, implementasi sistem baru membuat data yang diinput lalu diproses dan disimpan menjadi lebih akurat dan konsisten sehingga mempermudah pengambilan keputusan yang berbasis data valid. Lalu selanjutnya ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama itu ada implementasi sistem notifikasi multi-channel. Nah, ini itu disarankan untuk menggunakan sistem notifikasi ini yang dapat mengirimkan pesan melalui berbagai channel. Contohnya kayak email, terus SMS, lalu aplikasi mobile, terus WhatsApp dan yang lainnya. Nah, ini itu agar si komunikasinya dengan pengguna lebih cepat dan efektif. Lalu yang kedua ada advanced chatbot dengan AI. Nah, ini itu disarankan menggunakan chatbot berbasis AI untuk melayani pertanyaan dan kebutuhan pengguna secara otomatis 24 jam. Sehingga meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi beban kerja staf-staf di perusahaan tersebut gitu. Lalu yang ketiga ada mobile application development. Nah, ini itu mengembangkan aplikasi mobile agar pengguna dapat mengakses layanan perusahaan dengan mudah kapan saja dan di mana saja melalui smartphone mereka masing-masing. Terus di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan, proses pendaftaran saat ini masih memiliki banyak kelemahan yang menghambat efisiensi dan efektivitas. Masalah utama terletak pada tidak adanya sistem notifikasi terintegrasi, terus proses persetujuan yang lambat, dan ketergantungan pada komunikasi manual. Lalu solusi yang diusulkan melalui implementasi teknologi modern ini seperti sistem notifikasi otomatis, terus chatbot AI dan dashboard real time. Nah, ini itu dapat meningkatkan efisiensi proses hingga 60% dan memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik serta efektif. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di sesi terakhir presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan pemateri atas pemaparan yang sangat jelas dan dimengerti. Tak lupa juga semoga apa yang telah disampaikan dalam presentasi tugas besar yang berjudul proses pengajuan KRS ini kini dapat memberikan wawasan baru serta gambaran nyata mengenai pentingnya efisiensi proses bisnis, khususnya di lingkungan akademik kita. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.